Halo Mara Nation, selamat datang kembali di podcast Around You. Inspiration is all around you. Oke, dan kali ini kita tuh kedatangan seseorang yang ini gak biasa nih. Karena kalau dari kemarin-kemarin tuh kita, host kita tuh di Bandung. Jadi sekitar-sekitar ini, dan ini tuh dari Jakarta. Jadi tanpa gue ngomong lebih lama lagi, langsung saja kita perkenalkan. Halo teman-teman semua, aku Chan, biasa dipanggilnya Chan Ace, dan aku sekarang profesinya sebagai dancer dan content creator di Jakarta. Di Jakarta, dan Kak Chen ini tuh adalah alumni dari DKV Maranatha tahun 2013. Yes, FSRD. FSRD. Bias sekali memang. Iya emang bias. Nah jadi Kak, ini untuk aku bisa dibilang mungkin ini cerita sedikit sih. Iya. Jadi kita juga tidak sengaja menemukan kakak gara-gara postingan kita yang Jenny pakai. Yang gue komen ya? Iya, gara-gara itu kita, iya apa ini? Oke, wah gemes ternyata dari situ ya. Iya. Gara-gara Jenny. Terus Makasih, kita, Jenny. terima kasih Jenny. Terus kita tanya ke bagian FSRD. Karena kebetulan tuh kita nebak aja, ini kayaknya DKV nih. Terus kita tanya, oh ini mah alumni, hah? Ternyata alumni. Ternyata, kayak gini, ini memang cerita untuk kita ketemunya tuh tanpa disengaja dan kita pun tidak tahu, tapi memang Korea menyatukan. Iya benar, pemersatu bangsa. Pemersatu ya, bangsa, Blackpink pemersatu bangsa. Nah ngomong-ngomong soal Blackpink ini nih Kak, aku kan ngeliat dari salah satu video di Instagramnya kakak, itu ada cover dari lagu terbarunya Blackpink yang Pink Venom tuh Kak. Nah sebagai orang awam yang tidak bisa menari, yang kalau melihat orang ini, bagaimana kalian bisa bergerak semulus ini gitu, kayaknya kaku banget. Magic, ada sihirnya. Iya. Nah itu tuh biasanya kalau misalnya kita mau bikin video yang misalnya anggaplah itu kan syutingnya udah profesional kayaknya. Itu biasanya persiapannya gimana sih Kak? Persiapannya yang paling penting ya belajar gerakannya dulu kan. Untuk belajar gerakannya dulu aku sendiri lumayan lama sebenarnya kalau belajar dari video ya. Jadi biasa mungkin ada teman aku yang biasa 1 hari tuh bisa belajar kayak gitu. Aku butuh berhari-hari, butuh kurang lebih seminggu lah untuk belajar, untuk ngelancarin. And then dari situ baru aku tentuin mood boardnya kayak gimana. Jadi aku harus tahu dulu, misalkan aku mau syutingnya di mana, terus aku cocokin sama bajunya yang kira-kira mirip sama di MV-nya juga kan. Karena bisa dilihat kan sebenarnya mirip-mirip kan sama yang ada di MV-nya. MV-nya. Betul. Nah itu aku cocok-cocokin lagi gitu. Udah bikin mood board, baru bikin kayak listnya. Kayak misalkan itu shootnya dalam 1 hari kan, tapi di jam-jam yang berbeda. Jadi ada yang emang aku ambilnya natural light gitu kan, ada yang ambilnya kayak dari cahaya studio. Jadi aku ngeset kayak photoshoot aja gitu ya persiapannya. Gitu. Keren. Tuh teman-teman, mau ngambil video kayak gitu, itu harus bikin mood board, dari mood board nanti nentuin ke bajunya. Ini kayaknya ribetnya karena gue anak DKV aja sih. Kayaknya orang yang biasa kan gitu ya. Iya sih, nah tapi itu poin yang menarik nih Kak, karena itu gitu yang bikin jadi beda aja. Iya. Tuh teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman dikasih tugas sama dosen, jangan lupa bikin mood board. Tuh penting gitu. Supaya tidak melenceng gitu, karena itu adalah problem dari. Iya, biasa kita malas ya kayak bikin planningnya ini itu. Betul. Dulu pas kuliah gue juga kayak gitu guys, tenang aja. Kalau ada tugas videografi, fotografi dan lain-lain udah disuruh kan biasa sama dosennya. Coba kamu tentuin dulu mau shootnya apa dulu dan segala macam. Biasa gue tuh nggak melakukan itu, kayak bisalah nanti hari A shoot. Tapi ujung-ujungnya nanti hari H bingung sendiri kan. Kayak mana dulu nih yang harus dikerjain gitu. Malah lebih lama ngerjainnya. Betul. Ya adik-adik jangan lupa ya bikin mood board. Jangan lupa bikin mood board. Karena daripada nanti kita udah nyampe set, udah mikir terus. Iya pusing sendiri. Jadi kita mau ngapain hari ini? Iya kan? Tuh pertanyaannya lebih puyeng. Iya. Nah terus dari aku bisa bilang bahwa aku jujur pribadi karena mungkin aku jarang banget ketemu dengan anak-anak dance. Dan aku tuh baru nemuin, ternyata tuh ini adalah sebuah pekerjaan yang luas gitu ternyata tuh. Karena kebetulan waktu itu tuh kita mention di sini nggak apa-apa deh ya. Ya pokoknya salah satu orang yang pernah kerja di Maranatha, ya kita sebut saja inisialnya R. Itu ada di storynya kakak, lagi di openingnya Oppo.
I know. Iya, yang kita tidak boleh sebut mereknya. Tidak boleh sebut. Oppo loh tadi. Kita udah spesifik sebenarnya. Okay, Dari situ aku baru tahu, oh ternyata ini tuh bisa apa ya? Ada career path-nya gitu, yang dimana apa ya, kadang kalau waktu selama aku melakukan riset ini tentang ngobrol-ngobrol, berakhirnya tuh rata-rata orang sebatas hobi. Nah tapi kakak tuh terus persisten untuk menjadikan ini sebagai sebuah occupation ya. Nah itu desire-nya dari mana sih kak? Dari misalnya kakak seneng ngedance tuh, itunya dari mana awalnya? Oke, mungkin dari awal aku cerita sedikit dulu ya. Boleh. Aku dulu suka dance tuh dari kecil banget. Sebenarnya dari benar-benar dari balita gitu. Balita. Mama aku tuh bilang kayak aku dengar musik sedikit tuh langsung gerak gitu. Langsung gerak. Bener-bener anak yang nggak bisa diam. Akhirnya waktu sekolah, terus kayak dulu ada kayak di gereja gitu-gitu kan suka ada ya. Kayak Natal tampil, Paskah tampil gitu. Betul. Aku selalu ikut, nggak pernah absen itu. Apapun itu acaranya, kalau ada nari, aku tuh pasti daftar gitu. Nah dari situ awalnya kan aku ngeliat cuma hobi juga kan, kayaknya cuma hobi. Tapi lama-lama aku tuh ngeliat kayaknya di TV-TV mulai banyak nih. Aku ngeliat kayak dancer, terus ada kayak kompetisi dance. Mungkin kalau misalnya kalian tahu kayak Gatsby dance competition, itu sering banget kan. Iya Gatsby. Lagi Gatsby. Kalau nggak dulu tuh ada acara battle gitu, namanya Let's Dance atau Just Dance, aku lupa. Itu kayak battle b-boy gitu di TV-TV. B-boy nggak tuh? Kan? Nah dari situ aku mulai kayak tertarik nih, maksudnya dancer ini ternyata nggak cuma hobi gitu, orang tuh bisa melakukan ini dengan serius. Nah jadi aku mulai seriusin tuh SMP SMA lah, mulai cari guru kayak yang benar-benar ngerti banget dance, terus mulai ikut kayak kelas-kelas dance kayak gitu. Nah akhirnya lama-lama bukannya makin bosen, aku tuh malah makin cinta gitu sama dance. Aku tuh ngerasa kayaknya ini emang passion aku nih, kayaknya aku bisa gitu untuk menjadikan ini karir aku gitu. Dan selama sekolah, selama kuliah juga aku tetap aktif dance gitu, biarpun kuliahnya emang agak sibuk ya say. Cuma selalu ya menyempatkan lah seminggu sekali ikut kelas dance yang gitu-gitu. Dan ya makin lama aku apalagi sekarang udah di Jakarta, aku makin melihat gitu, ternyata dance itu luas banget, yang butuh hiburan, yang butuh dancer segala macam tuh banyak banget, nggak cuma TV tapi kayak acara-acara kantoran gitu, konser-konser, semuanya kan kalau kita lihat ada penyanyi pasti ada dancernya dong. Iya betul. Nah dari situ gitu, akhirnya aku ya pede aja, karena waktu for your information ya, awal-awal ke Jakarta aku nggak langsung jadi dancer, aku tuh kerja kantoran dulu. Dan aku ngeliat selama aku kerja kantoran dulu, orang-orang bisa kok hidup gitu sebagai dancer gitu. Akhirnya ya udah aku nekatin aja. Akhirnya aku jadi full time dancer gitu. Iya. Berarti intinya apa ya? Aku boleh ngegaris bawahi bahwa kasarnya kakak tuh dari awal udah tahu misalnya gue pengen dance, maka ini meskipun anggaplah kita kadang kan kerja, kan ada tuh kadang kita ngomong tuh ya kerja sesuai passion. Itu tuh apa ya? Ini bercandanya sih. Iya. Kerja sebagai sesuai passion adalah jalan pertama untuk menjadi miskin. Betul. Ada kan bicara seperti itu. Iya. Betul. Nah tapi itu muncullah orang-orang seperti kakak yang kasarnya tuh aku boleh bilang itu kayak Spider-Man tuh leap of faith. Wow. Iya, keren sekali, loncat. Loncat. Okay. Karena kan di Spider-Man tuh dia ngomong all it takes tuh cuman ya lu lompat gitu buat lu tahu. Dan apa ya, aku boleh bilang aku sangat apa ya, terinspirasi lah ngeliatnya. Ternyata. Iya benar. Karena apa ya, nah inilah yang aku ingin tanyain. Waktu kakak dari kerja kantoran ini terus ke dance itu persiapannya gimana sih kak? Misalnya kayak nyari-nyari info atau kayak pas lagi kerja tapi nggak sambil nge-freelance juga gitu. Oke. Jadi sambil kerja itu aku tuh ngeliat kan kayak orang-orang sekitar, kayaknya aku bener-bener perhitungan banget sih. Karena kan aku sebenarnya orang Bandung juga kan, rantau ke Jakarta. Pasti aku harus pikirin yang pertama adalah finansial dong. Tuh. Kayak banyak banget orang yang bilang kerjaan sebagai dance, sebagai musisi kayak gitu kan bener-bener yang
cuma hobi atau yang kayak cuma bisa kasih lo penghasilan tapi nggak bisa seterusnya. Betul. Makanya dari situ aku mulai riset sampai benar-benar dipikir matang-matang sih. Aku selalu catat kayak kira-kira dalam 1 bulan nih aku kemana-mana, misalkan aku jalan-jalan ke mall, ke kafe, terus aku nonton konser atau apa mungkin ya. Aku catat apa aja dan berapa event yang ada dancernya. Aku sampai kayak gitu. Sedetail itu. Yes, karena jujur yang kamu bilang itu tadi, passion, kerja sesuai passion adalah jalan untuk jadi miskin. Iya. Jujur aku setuju sama itu. Biarpun mungkin orang ngelihatnya si Chen tuh kalau kerjanya sesuai passion nih, bisa hidup segala macam, tapi aku jujur buat beberapa bukan buat beberapa, tapi kayak kerjaan yang sesuai passion tuh nggak diciptakan untuk semua orang. Betul. Gitu. Ada orang-orang yang harus keras kepala banget baru bisa berhasil gitu kan. Betul. Nah, jadi dari situ awalnya aku research kira-kira banyak nggak atau apa, dan aku hitung kasar aja. Let's say ini dulu aku masih bodoh soal hitungan ya. Let's say separah-parahnya sekali dance kita dapat 400.000 atau 450.000. Nah sekarang dari 1 bulan nih, ada berapa event yang gue bisa lihat ada dancernya? Let's say ada 10, berarti 4.500.000. Nah itu cukup nggak buat gue sebulan? Gitu. Gue mulai hitung-hitung dari situ dan ternyata wah banyak banget. Kemana-mana gue selalu menemukan dancer gitu. Di mall ada dancer, di TV ada dancer, di event kayak maksudnya apa ya, acara wedding gitu kan. Orang suka ada aja gitu, pagar ayu, dancer, terus ada yang flash mobnya, ada orang kayak kalau wedding dance gitu nggak mungkin dia belajar sendiri, pasti minta diajarin sama koreografer dong. Itu juga kan kemasuk. Ternyata banyak ya peluangnya gitu. Dan apa yang bikin aku yakin gitu ya untuk bisa terjun ke dunia dance adalah yang pertama aku nabung dulu pasti. Karena aku kerja kantoran itu nggak cuma yang kayak 2 bulan 3 bulan enggak gue mau jadi dancer, enggak gitu. Aku kerja kantoran lumayan lah 1 tahunan gitu. 1 tahun. Dan dari situ aku nabung dulu, jadi aku harus merasa secure dong. Iya, aku betul. punya pegangan dulu duit gitu. Let's say kalau amit-amit aku sebagai dancer tidak berhasil 2 bulan 3 bulan, aku masih punya duit tabungan untuk bayar kos, untuk bayar transport gitu-gitu kan. Betul. Gitu sih. Jadi banyak riset sih. Jangan apa ya? Kadang orang mungkin terlalu mikirnya nggak realistis gitu. Gue mau kejar passion, misalkan passion gue musik, terus pokoknya gue cinta banget sama nyanyi nih misalkan. Gue mau jadi penyanyi, tapi dia nggak ngitung. Itu kan yang bikin miskin tuh itu sebenarnya. Iya itu. Ya kan? Nah itu sih. Karena mungkin jadi miskinnya tuh kadang apa ya, kalau misalnya kita lihat motivator entah itu di YouTube atau di mana, follow your passion, wah penuh dengan udah kayak orasi gitu. Jangan guys, jangan di follow passion, emang lebih susah daripada kerja yang kita nggak suka biasanya. Betul, karena ini kebetulan tuh aku punya teman yang dia tuh ya dia menjalankan pekerjaan sesuai passionnya, cuman kalau dalam kasusnya dia tuh gambar. Oh oke. Tidurnya cuman 2 jam sehari. Nah itu. 2 jam. Itu yang orang gak lihat kali ya. Kayak maksudnya orang ngeliat passion mungkin jadinya ya seru lu cuma gambar-gambar doang. Tapi lu mau gak tidur demi gambar gitu. Nah itu. Karena kadang tuh kita kalau udah ngelakuin sesuatu, anggaplah mungkin dalam kasus Kacen dance itu. Pasti ada titiknya di mana ya capek aja. Betul banget. Apalagi kalau misalnya udah ketemu jadwal yang gila-gilaan banget. Ini sebelum COVID aku cerita dikit ya. Ada satu minggu di mana jadwal itu benar-benar aku hampir tipes gara-gara itu. Hampir tipes. Jadi aku latihan dance sehari 8 jam, bayangin. Sehari 8 jam, itu tuh dari pagi sampai malam lagi. Sampai malam tidur bentar, and then besoknya show-nya jam 5 pagi di CFD. Berarti aku harus jalan dari kos jam 4 pagi. Itu kayak cuma tidur bentar, mandi, harus udah make up-an, udah subuh-subuh tuh masih gelap tuh aku harus udah jalan ke situ. Jam 5 show, sampai kayak jam 8-an kayak gitu. Dan iya Jakarta panasnya kayak gitu ya. Dan itu kan outdoor ya. Oh my God. Harus full power, pakai kostum, pakai make up cantik-cantik. Bayangin di bawah matahari banget gitu. Nah itu tuh berlangsung kayak berapa kali dalam seminggu. Itu sampai minggu depannya udah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak mungkin orang bilangnya enak nih, lu joget doang dapat duit, tapi lu mau nggak gitu latihan kayak gue sehari 8 jam gitu-gitu. Dan kepanasannya. Iya itu.
Panas Jakarta is real, man. Jakarta udah. Kayak baru kemarin kan itu kita sama anak-anak kantor tuh kayak kasarnya kayak macam studi banding gitu loh. Kita ke Jakarta kan baru buka pintu. Aduh, hawanya. Welcome to the capital city of Indonesia. Duh, panas. Iya. Langsung kayak pengen cepet nyari apa iya, gedung. Kan cari AC kan. Cari AC. AC mana AC. AC. Nah, tadi tuh ada poin yang ini buat aku sangat menarik nih. Oke. Berarti kasarnya mah, nah ini yang aku mau highlight sih. Kadang tuh apa ya? Kan kalau misalkan sekarang tuh on the rise tuh kan. Kayak orang tuh joget-joget. Mungkin as simple as joget TikTok gitu. Nah tapi menurut Kak Chen sendiri, bisa gak sih kalau seorang anggaplah dia dari bener-bener komplit amatiran gitu. Dia belajar via sumber dari internet tuh. Mungkin apakah dia mungkin bisa jadi profesional gitu? Bisa, tapi kalau gini, kalau misalnya lu gak punya bakat dan lu mau pursue sesuatu, pasti lu kerjanya harus 2 kali lipat. 2 kali lipat. Masalahnya adalah mau atau enggak. Ada yang mau atau enggak. Iya, bisa aja karena aku melihat ya di lingkungan aku yang dancer profesional juga aku lihat ada beberapa orang yang emang gak bakat sebenarnya. Tapi mereka rajinnya luar biasa. Mereka mau ngejar gitu. Kayak maksudnya orang yang berbakat mungkin kayak diajarin koreo 1 kali 2 kali dia langsung bisa. Tapi orang ini tuh gak bisa. Dia tuh kayak harus belajar 2 hari 3 hari. Tapi dia mau kejar gitu. Sampai akhirnya saat showtime kelihatannya semua sama gitu. Itulah masalahnya kayak lu mau atau enggak gitu. Mau atau enggak. Nah itu yang perlu di-highlight tuh teman-teman. Bahwa hasilnya untuk mencapai ke situ tuh gak mudah gitu. Jadi buat teman-teman nih yang lagi nonton, entah berapapun usia Anda, entah itu kuliah, lo udah lulus, capek pasti ada, tapi teruslah maju gitu. Betul. Karena kalau kita mundur, bisa aja ya gitu, anggaplah lu berbakat. Terus ada satu orang nih yang dia tuh gak terlalu, ya apa ya, bahasanya gak enak sih, tapi ya dia bukanlah yang paling berbakat. Di saat lu tidur, dia lagi latihan nih. Iya. Nanti lama-lama bisa kebalap boy. Iya, nah. betul. Yang penting itu effortnya sih. Kayaknya masalah berbakat atau enggak sama aja kayak kita ngomongin privilege kali ya. Betul. Kayak kita startnya dari mana. Mungkin yang berbakat startnya di sini, yang gak berbakat di sini. Tapi kalau dia kejarnya ngebut kenceng, bisa aja kesusul dong. Betul. Gitu. Karena memang bermalas-malasan itu adalah musuh sebenarnya. Passion sesungguhnya. Passionnya rebahan ya. Passionnya rebahan. Karena memang kalau udah anggaplah beres kerja atau dari kantor tuh bawaannya memang pulangnya pengennya tidur. Rebahan, iya. Jangan ganggu gue. Gitu. Jangan ganggu gue. Gitu. Iya. Yang dimana kalau misalnya anggaplah, karena ini tuh topiknya tuh sangat relate. Karena apa ya, aku pribadi karena aku kerja kantoran. Ya dimana aku juga ingin mencoba untuk, gue pengen coba nih, mempursue passion gue nih di gambar. Pulang ke rumah, buka laptop, taruh vakum. Ngantuk. Iya. Tahan. Dan itu tuh nahannya tuh wah. Sepenuh hati ya. Sepenuh hati gitu. Tahan gitu. Karena ngantuknya ngantuk parah gitu. Nah yang dimana kadang kita udah gitu tuh, anggaplah kita gagal nih melakukan itu. Kadang kita suka menyalahkan diri kita sendiri. Yang dimana aku notice dari beberapa konten kakak ada nge-mention soal itu. Nah itu kalau menurut kakak sendiri, gimana tuh kak? Gimana caranya kalau kita lagi anggaplah let's say kita mengejar passion kita dan kita gagal nih. Yang dimana gagal tuh merupakan kasarnya hal yang lumrah gitu. Tapi kadang kita terlalu apa ya? Terlalu kejam sama diri kita gitu. Wah lu mah ke ini gitu. Kita menyerang diri kita sendiri. Gue paling sedunia gitu kan. Kalau udah gagal gitu kan. Iya karena suka gitu ya. Nah kakak sendiri untuk ngadepin hal-hal seperti itu gimana tuh kak? Ini mungkin kayak kalau misalnya kalian dengar pasti kayak bilangnya ngomong doang gampang, tapi gue bisa ngomong kayak gini karena gue udah mengalami kali ya. Jadi kegagalan tuh untuk gue sampai di titik ini, kalau gue tidak mengalami kegagalan itu, gue tuh nggak akan sekuat sekarang gitu. Dan sampai saat ini pun gue masih banyak mengalami kegagalan. Misal pun gue dancer profesional nih, kayak banyak juga gitu gue merasa gagal dalam dance gitu. Tapi mungkin yang gue ingat adalah jangan sampai bandingin diri sama orang lain kali ya. Karena kalau misalnya kita bandingin, biasanya kita membandingkan adalah saat kita paling terpuruk sama saat orang lain paling bagus. Iya nggak? Ya itu poin yang bagus. Iya kan?
beda cerita jarang banget lah. Sok coba siapa sih sekarang yang ngebandingin misalkan gue lagi terpuruk, gue bandingin sama lo lagi terpuruk. Iya. Jarang banget kan. Betul, Pasti gue bandinginnya gue lagi terpuruk, wah lo mah juara, lo mah lebih hebat. Iya, ya kan? betul banget. Dan betul itu banget. tuh bikin makin terpuruk dong. Betul. Nah itu pertama, kalau misalnya mau bandingin, bisa gak lo bandingin sama orang lain saat terpuruknya juga. Atau kalau misalnya lo mau aman sekalian, udah bandinginnya sama diri lo yang lalu-lalu. Betul. Jangan sama diri lo yang sekarang. Betul. Misalkan pun ya, dulu-dulu misalkan lo merasa lo lebih bagus nih dulu, sekarang kok ya nggak seprogres itu dan segala macem. Tapi lo harus ingat gini, dengan lo bertahan aja, itu tuh udah hebat banget. Betul. Kayak banyak banget orang yang memilih menyerah, tapi lo memilih nggak menyerah tuh, itu tuh udah progres juga kemasuknya. Betul. Itu sih yang sampai saat ini mungkin aku tanamin tuh mindset itu. Jadi kalaupun aku ngalamin kegagalan gitu, aku kayak mikir, kayaknya nggak ada deh orang yang bisa kayak gue dance 12 tahun gak berhenti gitu. Jadi 12 tahun. Iya, jadi kayak gue harus bangga sama itu gitu. SMP tamat tuh. Enggak, SMA. Iya. Iya. Tuh. Jadi di tengah apa mungkin UN 3 kali. Iya, UN 3 kali udah lewat, Kacon masih ngedance. Aku joget. Oke terus gila emang. Iya. Nah terus Kak bicara soal itu tuh ada satu yang sebenarnya aku lagi tahan ini, aku sengaja taruh pertanyaan ini di tengah. Oke. Soal Lati Kak. Oh. Lagu yang sangat hits pada zamannya. Iya. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak denger. Yang itu kayaknya di mana-mana nyetelnya itu semua. Iya. Dan kakak kan salah satu yang bantuin koreografinya. Iya, puji Tuhan ya. Itu gimana ceritanya Kak? Oke, gimana ceritanya? Mungkin kayak kenapa bisa ketemu sama mereka-mereka ini dan kenapa Iya, bisa jadi betul. project itu kali ya. Sebenarnya awalnya tuh gue tuh kenal dulu sama sutradaranya. Namanya Vicky ya. Jadi sama si Vicky ini kita kan sesama artis lah ya. Jadi kayak sesama seniman kan suka saling follow-followan. Terus aku suka banget sama video-videonya Vicky. Terus waktu itu Vicky pernah bilang kayak kapan-kapan kita bikin project aja bareng. Oke. Iya. Tapi nggak kesampaian karena udah keburu ini itu sibuk dan segala macam. Akhirnya si Lati ini ada gitu. Akhirnya dia nanya, Chan kayaknya gue mau bikin video klip nih sama Weird Genius. Kayaknya butuh nih dancer, lo bisa gak gitu. Oh oke gitu. Itu tanpa pikir panjang oke. Ya udah mulai dari situ dikasih tahu idenya kayak gimana dan segala macam. Mulai aku eksekusi bikin koreonya, terus latihan, terus syuting. Itu gak lama sih. Prosesnya gak lama, kayaknya cuma 2 mingguan deh. 2 minggu. Iya, untuk persiapan segala macamnya. Wow. Itu emang project tahu bulat alias dadakan. Tahu bulat dadakan tapi iya. Boom. Iya. Karena apa ya, buat aku itu kayak apa ya, semacam breakthrough sih dalam permusikan Indonesia gitu. Iya. Karena aku lupa siapa ya nama DJ-nya tuh. Dia tuh pernah bikin satu lagu yang dimana dia tuh ngaransemen lagu kayak gamelan tapi dengan lagu elektronik. Eka Gustiwana. Bukan Eka Gustiwana, aku lupa siapa. Gerald. Bukan. Oh, maksudnya dari si Weird Genius. Bukan dari Weird Genius-nya. Okay. Nah, itu tuh banyak hujatannya. Kenapa lu nyampurin ini sama ini sama ini. Nah, tapi menurut aku waktu dilatih, aku gak nemuin yang kayak gitu. Semua tuh kayak what is this? Iya. Dan itu tuh buat aku sebagai maksudnya ya orang Indonesia sendiri dan aku juga suka budaya kontemporer, itu keren banget gitu. Dan begitu ini sebenarnya kayak geek moment kayak geeky gitu. Kita waktu pas tim kita lagi ngeriset tentang kakak, Lati, itu semua kayak hah? Yang mana gitu? Kayak kita tuh jadi kita nonton gitu ini. Iya. Menemukan gak gue yang mana? Gak sih. Gelap banget make up-nya emang. Iya. Kayak kita tuh berusaha, ini yang mana orangnya. Kita tuh tebak-tebak gitu. Tapi kayak bukan yang ini. Sampai beres videonya kita gak ketemu ini yang mana. Emang dark sekali. Dark sekali. Dan dan ini aku mau tanya sih, kan kalau kita ngedance tuh mungkin karena belakangan tuh karena di Maranatha tuh kan ada event-event yang dimana ada dance anak-anak SMA gitu. Nah kalau misalkan
Ini pertanyaannya mungkin agak konyol. Oke. Kalau lagi ngedance gitu ada gak sih seperti kayak cedera gitu? Sering sekali Sering guys. sekali. Sering sekali. Sering sekali. Iya ya kayak kalau aku sendiri lebih banyak cederanya kayaknya kayak di lutut, di paha gitu-gitu. Lutut. Jadi kadang ya dancer itu emang hitungannya kayak atlet sih. Jadi ada kayak kalau misalnya pemain basket mungkin lebih familiar ya, ankle apa sampai dia 2 minggu nggak bisa main, nggak bisa apa. Dancer juga ada masa-masanya kayak gitu. Kayak kalau lagi cedera nggak bisa dance dulu 2 minggu, sebulan mungkin kalau parah gitu. Wow, iya karena ya dance itu juga adalah aktivitas fisik. Fisik ya mau nggak mau pasti nggak jauh-jauh dari hal yang cedera yang gitu kan. Jauh-jauh. Ya dimana mungkin tuh kayak kasarnya kayak apa ya, workout cardio ya. Iya sebenarnya. Kardio tapi berseni. Iya. Nah jadi kalau mau teman-teman yang mau kurus mungkin bisa belajar dance. Iya. Jadi gak cuman kurus tapi jadi keren. Iya sehat kan Sehat. hobinya. Iya sehat hobinya. Daripada joget-joget kagok mendingan belajar yang bener. Iya. Nah bicara soal belajar nih kak. Menurut kakak sendiri kayak seberapa pentingnya sih kayak peranan-peranan guru-guru dance-nya kakak gitu sekarang? Sampai sekarang kakak nih. Ya kayak aku nggak akan ada di sini tanpa mereka kan. Tanpa mereka bener. Nggak ada basic-basicnya dan segala macam. Kayak sebenarnya kalau orang asal dance gampang gitu. Hitungannya kayak ya kita ke tempat fitness juga banyak kan kayak cardio dance yang gitu. Betul. Tapi kan mereka tidak ajarin kayak basicnya. Kayak dari mana dance ini berasal, sejarahnya juga kita harus tahu. Kan kayak kita sering denger ya, tak kenal maka tak sayang, betul kan? Betul. Kayak kalau misalnya kita betul. mau seriusin dance kan kita harus tahu nih asal usulnya dari mana. Siapa orang-orang yang membawa dance ini gitu. Kan yang kayak gitu-gitu yang diajarin ya sama guru-guru dance aku gitu. Sampai sekarang ya aku hormat banget sama mereka karena ya tanpa mereka kan aku nggak bisa ada di sini juga gitu. Betul. Keren banget. Nah itu teman-teman tuh itu tuh juga salah satu yang aku pengen highlight itu bahwa kan sekarang tuh karena kebetulan kemarin tuh aku ikut kursus gambar gitu lah, di mana itu ada beberapa anak SMA yang mereka tuh nggak pengen kuliah. Oh gitu. Gitu. So aku iseng nanya kan, mereka tuh kenapa lu nggak pengen kuliah gitu ya? Karena nggak worth it lah segala macem. Nah tapi itu ada satu hal yang menurut aku tuh yang lu tuh miss out. Lu tuh kalau di kuliah, lu tuh punya kasarnya mah quote and quote mentor gitu. Yes. Dan kadang kita tuh dalam belajar sesuatu yang anggaplah mungkin ilmu kreatif gitu. Ilmu kreatif kita tuh ada yang namanya tuh kita mentok gitu. Yes. Kita growth kita mentok gitu. Karena kadang tuh kalau kita belajar sesuatu, misalnya anggaplah kita dari nol gitu. Untuk naik anggaplah ke level 1, 2, 3 tuh mungkin cepet itu. Nah tapi begitu ya ketiga, keempat, kelima tuh udah susah ya naiknya. Udah susah. Kayak kita kalau ngegas sepeda juga makin atas makin berat kan. Betul. Itulah. Nah kadang kita nge-stuck gini tuh akhirnya muncullah ya pemikiran-pemikiran aduh gue tik ini. Nah disitulah pentingnya sosok mentor ini, sosok guru ini. Karena dia yang udah tahu dia bisa ngarahin. Lu tuh sebenarnya salahnya di sini. Iya. Karena dia pengalamannya udah jauh dari kita. Betul. Kasarnya mungkin lu belum lahir juga dia udah ngedesain gitu. Iya, Yang meren ya. Konteknya dosen ya. Iya. Setuju. Betul. Jadi itu tuh apa ya? Mungkin ini sedikit message sih. Iya. Jangan sia-siakan kuliahmu. Setuju banget. Sayang. Setuju banget. Itu kayak, ini aku tambahin sedikit boleh lah ya? Boleh. Aku tadinya gak mau kuliah. Oke. Karena gitu, aku dari SMA gitu, aku juga udah jiwanya tuh seni banget gitu. Aku pikir gini, karena kuliah tuh harus belajar lagi. Betul. Dan aku pikir kayak untuk apa aku belajar, mending aku ngelatih skill yang aku punya. Betul. Gitu. Tapi memutuskan akhirnya untuk kuliah DKV di Maranatha, aku tuh nggak menyesal sama sekali. Malah kayaknya kalau aku nggak kuliah, aku nggak jadi apa-apa, beneran. Pertama selain kayak yang kamu bilang itu dapat mentor, aku benar-benar dapetin itu gitu di kuliah. Karena gini, nggak usah jauh-jauh ke kuliah. Kalau misalnya kalian olahraga di rumah pakai YouTube, Amy Wong, terus apapun, cobain lah olahraga. Kalistenik. Ya kan, nggak ada yang benerin postur kamu, ya nggak sih? Ah. Kamu lagi push up, misalkan ini pantatnya harusnya ke atas, kamu malah ngedoyot gitu kan, nggak ada yang benerin. Beda cerita kalau kamu pakai PT, itu pantatnya kurang naik, pasti digituin ya kan. Ini tangannya kurang maju, kurang apa. Iya bener. Nah kalau misalnya kamu berpikir gue nggak butuh kuliah, gue nggak butuh guru dan segala macam, it's a big wrong gitu. Kayaknya mungkin untuk awal-awal kamu bisa, tapi nanti kayak
saat kamu tersandung sesuatu, kamu mau nanya sama siapa? Sama YouTube. Itu yang susah sih. Kayak menurutku sampai kapanpun, biarpun teknologi semaju apapun, nggak ada yang bisa ngalahin experience yang kamu dapetin saat kuliah, saat dapat mentor langsung ada di depan mata kamu. Gitu. Plus di saat-saat kuliah adalah menurut aku adalah dimana kamu bisa explore lebih banyak. Kayak kalau misalnya kamu ikut kemahasiswaan, atau nggak usah ikut kemahasiswaan deh. Kuliah itu waktu luang kamu jauh lebih banyak dibanding kamu kerja. Betul. Mungkin sekarang kamu mikir gini, gue kuliahnya DKV, arsitek, udah sibuk. Percayalah dunia kerja udah lebih lagi. Karena dulu gue abisnya gitu, kayak gue udah DKV nih, ngapain gue ikut kemahasiswaan, ngapain gue ikut organisasi di luar lagi, ngapain gue volunteer lagi di luar. Betul. Tapi ternyata punya gitu. At least kayak lu punya 2-3 jam spare waktu dalam sehari, lu bisa pakai itu. Nanti lu udah kerja susah, gue kasih tahu aja susah carinya. Susah. Di saat kita udah capek kita maunya apa? Rebahan, udah. Sedangkan di saat kuliah lu masih punya tenaga energi yang sangat berlebih, menurut gue dipakai aja. Betul. Apalagi kayak di kampus manapun pasti ada fasilitas kayak ayo ikut organisasi ini, organisasi itu dipakai, sumpah sangat-sangat bermanfaat untuk nanti sebenarnya ke depannya. Betul. Mungkin pas kuliah kita pas ikut-ikut kayak nggak ngerasa ada apa sih, nggak ngerasa apa-apa. Tapi nanti udah gede kamu tuh kayak diingat loh. Aku banyak banget dapet teman dari organisasi sebenarnya. Jadi pas sekarang udah gede, udah dewasa, teman-teman aku yang lama-lama itu ada satu kejadian lucu. Ini satu orang ini aku ketemu saat aku volunteer. Volunteer? Iya, waktu kuliah aku pernah kayak volunteer gitu, kayak ya bagi-bagi makanan ke panti asuhan, panti-panti apapun itu. Iya. Dan dia mau nikah tahun depan. Karena kita kenal di organisasi volunteering itu, dia pakai aku sebagai koreografer weddingnya. Oh my God. Ini jadi makanya di masa depan kalian tuh nggak tahu gitu, kalian akan ketemu sama siapa lagi. Jadi waktu kuliah adalah prime time-nya kalian sebenarnya. Karena kalian masih muda, tenaga kalian masih banyak, masih bisa ketemu siapa-siapa. Kalian nggak tahu gitu yang kalian temuin tuh nanti di masa depan jadi apa. Betul, benar itu. Gitu. Dan kalau misalnya kalian tidak kuliah, menurut aku bukannya tidak mungkin tapi akan lebih susah untuk masuk organisasi kayak gini-gini. Betul. Nah itu sih penting banget sih, makanya dari aku yang tadinya nggak mau kuliah, beneran deh. Betul. Testimoni jujur. Dan untuk teman-teman juga ya, misalkan kalian tuh tipe kalau orang yang kuliah pulang. Itu tuh apa ya, agak sayang gitu. Karena kalau misalnya kita berorganisasi, kita tuh belajar juga gimana caranya kita tuh ngobrol sama orang. Bener. Ya di mana nanti pas kalian udah kerja, itu tuh adalah salah satu skill yang social skill tuh butuh banget. Itu penting banget itu. Karena karena gak semua orang bisa ya. Betul. Sosialisasi. Betul, karena kadang tuh kita bisa, maksudnya kalau kita bisa masuk ke dalam lingkungan sosial dalam kerja kita juga lebih gampang. Iya. Dibanding kasarnya kita ya udah gitu, gue profesional sangat, pokoknya gue melakukan kaku gitu, nggak bisa diajak berteman gitu kan, orang juga males ya ngajaknya. Iya, males gitu. Kadang kayak kalau misalnya kita lebih friendly, lebih enak kan, kayak gue ada project ini ditambah lagi betul. Itu untungnya di kita loh guys. Iya betul. Jadi teman-teman jangan lupa untuk aktif lah. Kalian punya kesempatannya, dipakai lah. Betul. Nah ini mungkin aku udah mengarah ke apa ya, ending lah ya. Oke. Kan kalau misalkan anggaplah tadi kan aku kita udah bicarain soal passion, soal tadi itu ada apa ya, mungkin bisa dibilang cara untuk menanggulangi kasarnya mungkin kreatif block gitu kalau misalnya kita lagi sedih gimana. Nah terus ini ada satu topik yang apa ya, aku boleh bilang ini tuh lagi apa ya, on the rise di segala platform sosial media. Oh, okay. Soal self love. Oh, oke. Okay. Nah, dan aku perhatiin dari konten-konten yang Kak Achen juga bikin, itu banyak ngebahas tentang itu. Nah, itu awalnya tuh dari mana Kakak bisa kepikir untuk gue mau gue ingin menggunakan platform gue sebagai cara untuk men-share tentang self love ini. Oke. Karena sebenarnya yang mungkin orang tidak lihat dan tidak tahu kalau tidak benar-benar kenal sama aku adalah aku orangnya pemalu.
Ya kan, ya kan. Dia langsung kaget. Karena iya di mata orang mungkin ya kayak penampilannya kayak gini, gaul banget, kerjaannya dance gitu, perform di mana-mana, terus kayak sering tampil di mana-mana. Tidak mungkin orang ini pemalu gitu kan. Iya. Nah, iya. Satu yang orang-orang tidak berteman dengan aku tuh nggak tahu kalau aku tuh sebenarnya pemalu. Jadi kayak untuk ngomongin hal-hal di luar yang aku kuasai atau aku kurang bisa, itu tuh aku canggung banget. Kayak misalkan orang basa-basi atau ngomongin kerjaan yang aku nggak ngerti segala macam, aku pasti bakal diem aja gitu. Terus ujung-ujungnya ditanyain kenapa sih nggak ngobrol gitu kan, nggak enak ya kan. Nah, aku tuh lebih suka ngobrol sama orang tuh saat tidak ketemu langsung. Aku lebih suka texting, aku lebih suka call, aku lebih suka ya kayak lewat tulisan gitu. Nah, aku mikir kayak kita kan punya sosial media gitu, dan orang-orang makin kesini makin bisa kenal kita atau ngejudge kita lewat sosial media kita. Betul, ya kan? betul. Nah, aku makanya kenapa aku taruh kayak topik tentang self love gitu, tentang relationship, aku sering bahas juga. Karena aku pengen kalau orang lihat profil aku gitu, mereka mau cari topik sama aku, carilah tentang topik ini, karena aku suka ngomongin tentang ini. Betul. Gitu. Dan menurut aku, kenapa aku bisa sampai share, dan share-nya tuh emang rutin gitu di sosial media, tentang self love ini tuh sesuatu yang sangat dibutuhkan sama kita di zaman sekarang. Betul. Nggak cuma angkatan yang masih remaja, labil dan lain-lain. Kita aja yang udah dewasa masih kesulitan kadang-kadang kan. Betul. Ngomongin tentang self love gitu. Betul. Karena aku mikir di zaman sekarang kan makin lama makin internet, apa-apa tuh makin sosial media. Kita tuh gampang banget membandingkan diri kita sama orang lain. Betul. Coba kamu ya, kalau misalnya kamu nggak punya Facebook, nggak punya Instagram dan lain-lain, kamu pasti nggak akan tahu saat ada teman kamu yang mau nikah, saat teman kamu dapat beli belanja tas branded segala macam, kamu pasti nggak akan tahu, karena kamu nggak sedekat itu pasti sama dia. Kecuali beda cerita kalau dia sahabat kamu atau apa. Tapi sekarang kita pagi-pagi scrolling Instagram, teman yang kita sebenarnya nggak pernah ngobrol juga muncul nih di Instagram kita. Wih, baru beli mobil. Wah. Kalau kita nggak self love ya, istilahnya kalau kita nggak sayang sama diri kita suka banding-bandingin, pasti ya dia umur segitu udah beli mobil, gue apa nih? Itu highlight ini. Ya kan? Kan? Nah, makanya kenapa aku tuh nggak mau gitu, maksudnya dengan platform aku yang segitu, dan maksudnya puji Tuhan yang follow aku lumayan banyak. Aku tuh nggak mau orang-orang yang jadi followers aku tuh konsumsi yang negatif terus gitu. Aku nggak tahu mereka follow siapa lagi di luar aku kan. Tapi seenggaknya dengan mereka follow aku tuh bisa jadi ngerimain setitik aja. Lo jangan banding-bandingin diri lo gitu. Aku pengen ada itu, maksudnya satu aja tiap hari ada satu message kayak gitu, sehingga mereka tuh berasa diingetin lagi. Oh iya nggak boleh gitu. Jadi jangan tiap hari lo lihat kayak orang gue baru beli rumah, gue baru wisuda cum laude, gue baru ini baru itu, udah nikah umur segini segala macam. Kan kita kan jadi kayak ngerasa tertinggal gitu kan. Sedangkan mana ada mungkin ya si orang yang ngupload hari ini gue beli mobil baru di umur gue 20 tahun gitu. Mungkin dia sukses dalam mobil baru ini, tapi siapa tahu pendidikannya dia ambrok gitu. Dan itu kan dia nggak akan share di sosial media. Kita kan cuma lihat kayak suksesnya dia punya duit, punya mobil. Tapi kan kita nggak tahu di belakang ada apa yang hancur, dan yang hancur itu nggak mungkin kita share dong di sosial media. Segila-gilanya kita ya kali gitu kan kita share. Ini gue lagi hancur banget gitu kan, mau apa gitu. Bukan konten jual kesedihan gitu. Nanti disamperin Mbak Im Wong. Baru gitu. Ini harus disensor. Disensor. Dia udah siap begini. Iya, udah. Begini, konten sedih. Ya, konten sedih. Takut banget. Ya ampun. Iya. Tapi bener, itu poinnya bener ya. Karena kasarnya sebenarnya ini aku belum lama ini aku ngobrol sama ortu. Intinya soal ini. Terus aku ngomong, iya Pak, karena kalau zamannya Papa, anggaplah si Rudi tetangga yang di 2 blok itu dia mau kawin atau apa kan nggak tahu gitu. Kalau aku kan gitu. Ini orang yang dulu bareng TK aja kayak cuman kenalan iya gitu. Follow-followan Instagramnya.
Oh, US. Iya benar. Oh, married. Jadi tuh ya apa ya? Memang aku juga sempat merasakan, udah sih ya gue. Ketinggalan gak ya? Iya ketinggalan gak. Tapi waktu itu apa ya? Aku ingat banget bahwa ini tuh ada satu dia tuh aku senang banget nonton orang ini. Dia tuh namanya Matt D'Avella. Ya dia tuh pernah bikin sebuah eksperimen. Dia tuh 30 hari tuh nggak mau buka sosmed. Okay. Ya dan dari 30 hari itu tuh dia ngomong ya akhirnya bahwa ya hidup dia lebih tenang gitu. Dan itu kan dia akhirnya aku coba nih lock out. Emang bener. Enak ya nggak ada notifikasi. Notifikasi. Iya detox sosmed. Betul detox sosmed. Itu kayaknya apa ya perlu untuk dilakukan di zaman sekarang. Jadi jangan detox minuman apa yang jual-jual itu dong, tapi detox sosmed dulu cobain ya. Detox sosmed itu lebih susah soalnya. Itu lebih susah. Hari-hari pertama apalagi kayak nggak ada notif gitu. Kayak gatel pengen login ya. Tahan. Iya tahan. Apa itu tuh penting. Nah, dan sekarang aku kerasa kita tadi udah ngobrol panjang banget nih Kak. Dan thank you banget Kak udah nyempetin buat datang ke sini. Kayak aku kerasa apa ya? Aku ngobrol gini tuh aku juga banyak banget dapat momennya tuh. Yes. Momennya tuh banyak banget itu. Dan ini tuh bisa dibilang tradisinya di YouTube-nya Creation Maranatha. Oke, apa tuh? Bukan Maranatha, Creation Project. Nanti harus diganti. Lah, itu tuh kita tuh punya jargon. Inspiration is all around you. Karena ya inspirasi itu kita datang dari mana aja. Yes. Jadi kita mulai. Oke. 1, 2, 3. Inspiration is all around you. Thank you teman-teman. Jangan lupa kalau kalian suka konten ini, kalian bisa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan teman-teman kalian nih kalau misalnya yang lagi butuh role model untuk dancer, bisa langsung. Follow Instagram aku, TikTok aku, di Spotify juga ada. Spotify. Ya, Chen Ace. Itu bisa kalian nikmati konten-kontennya dimanapun kapanpun. Betul, nanti Bapak Editor tinggal ditambah tuh. Oke teman-teman, bye.